Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nikmatillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah ala nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali berkumpul dalam perkuliahan hari ini. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga, kemudian sahabat dan seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam konteks perkembangan teknologi dan sejarah peradaban Islam, yaitu tentang digitalisasi sejarah dan peradaban Islam, di mana di era digital yang terus berkembang ini, teknologi menjadi alat yang sangat berharga dalam melestarikan, kemudian menyebarkan, dan bahkan mendalami warisan budaya Islam yang sangat kaya. Materi yang akan kita bahas kali ini akan memberikan gambaran mengenai bagaimana digitalisasi dapat mendukung pelestarian sejarah Islam dan peradabannya. Ada 3 pokok bahasan utama yang akan kita diskusikan pada pertemuan ini, yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang preservasi manuskrip Islam secara digital. Banyak manuskrip Islam yang memiliki nilai sejarah yang tinggi, tetapi rawan terhadap kerusakan seiring berjalannya dengan waktu. Melalui digitalisasi, kita dapat melestarikan naskah-naskah penting ini agar tetap dapat diakses oleh generasi mendatang. Nah, kita akan mendalami bagaimana proses digitalisasi dilakukan dan manfaat yang ditimbulkan baik dalam konteks akademik maupun pelestarian budaya Islam. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang museum Islam virtual, di mana museum fisik sering kali terbatas oleh ruang dan waktu. Namun dengan adanya museum virtual, kita dapat mengakses koleksi artefak dan karya seni Islam dari berbagai penjuru dunia secara digital. Kita akan membahas bagaimana museum virtual ini dapat memperkenalkan sejarah, kemudian seni dan budaya Islam kepada publik global dengan cara yang lebih interaktif dan mudah diakses. Kemudian yang ketiga, kita akan mengeksplorasi platform pembelajaran sejarah Islam secara online, di mana platform pembelajaran online menjadi sarana penting dalam mendidik umat tentang sejarah peradaban Islam dengan cara yang lebih fleksibel dan efisien. Melalui platform ini, siapapun dapat mempelajari sejarah Islam modern dari berbagai perspektif tanpa terbatas oleh lokasi maupun waktu. Kita akan menggali manfaat dan tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan pembelajaran sejarah Islam berbasis digital ini. Saya mendorong kepada semua teman-teman mahasiswa, terutama prodi PAI di semester 6 ini, untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi yang akan kita lakukan, di mana diskusi ini sangat bermanfaat untuk memperdalam pemahaman kita tentang peran teknologi dalam menjaga dan memajukan peradaban Islam. Bagi yang mengikuti perkuliahan melalui Zoom, silakan aktifkan mikrofon dan kamera jika diperlukan. Sementara yang mengikuti melalui YouTube, kalian bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar dan saya akan berusaha menjawabnya di akhir perkuliahan. Jangan lupa pula diisi absensinya di kolom komentar melalui platform YouTube ya, dengan cara menekan tombol like. Jangan pernah lupa tekan tombol like setiap kali materi baru bermunculan di YouTube kalian. Kemudian kolom komentar dengan format yang masih sama, yaitu nama, asal prodi, kemudian semester, katakan hadir. Seperti itu. Dan mari kita buka pertemuan ini dengan niat yang tulus dan semangat yang tinggi untuk mempelajari materi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami
dan mengaplikasikan ilmu yang bermanfaat serta memberikan keberkahan dalam setiap langkah yang kita ambil. Baik, kita langsung saja menuju ke materi setelah yang berikut ini. Baik, teman-teman mahasiswa yang berbahagia, Prodi PAI pada semester 6. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang digitalisasi sejarah dan peradaban Islam, yang cakupannya tentang preservasi manuskrip Islam secara digital, kemudian museum Islam virtual, lalu platform pembelajaran sejarah Islam online. Digitalisasi sejarah dan peradaban Islam ini merujuk pada proses pengalihan dan penyebaran informasi terkait dengan sejarah peradaban Islam melalui platform digital seperti situs website, kemudian aplikasi e-book, kemudian media sosial. Mana proses ini tentu bertujuan untuk mendigitalkan pengetahuan tentang Islam agar lebih mudah diakses oleh masyarakat, terutama dalam era teknologi informasi yang serba canggih ini. Baik, akan lebih mudahnya kita akan bedah satu persatu kalimat tersebut dan makna per kalimat tersebut beserta filosofi yang terkandungnya. Pertama, tentang digitalisasi sejarah dan peradaban Islam. Artinya di sini untuk memproses, mengubah data dan informasi tentang sejarah dan peradaban Islam ke dalam format digital agar bisa diakses secara luas dan mudah melalui teknologi modern. Maknanya bahwa digitalisasi di sini berarti membawa warisan intelektual dan kebudayaan Islam ke dalam ruang digital untuk memudahkan pembelajaran dan pemahaman tentang Islam di era modern. Nah, filosofi yang mendasari digitalisasi ini adalah mempermudah akses pengetahuan dan menjawab warisan budaya. Islam sebagai agama yang mengutamakan ilmu pengetahuan dan pemahaman menyarankan agar setiap generasi dapat terus belajar dari sejarah dan peradabannya. Nah, dengan digitalisasi, kita akan memperkaya umat Islam dengan sumber daya yang lebih luas, mudah dijangkau, dan relevan untuk saat ini. Berikutnya, kita bedah tentang sejarah dan peradaban Islam. Artinya di sini merujuk pada perjalanan panjang sebuah sejarah umat Islam dari masa Nabi Muhammad SAW hingga perkembangan peradaban Islam di berbagai belahan dunia yang mencakup ilmu pengetahuan, kemudian seni, kemudian budaya, kemudian politik, dan sosial. Maknanya bahwa sejarah dan peradaban Islam adalah bukti nyata keberhasilan umat Islam dalam membangun peradaban yang makin maju, baik dalam aspek spiritual maupun material. Nah, pembelajaran sejarah ini tentu memberikan sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang kontribusi umat Islam terhadap dunia. Nah, filosofinya dari mempelajari sejarah dan peradaban Islam adalah mengambil hikmah dari perjalanan panjang umat Islam dan bagaimana mereka bisa berkembang dalam berbagai bidang ilmu dan teknologi. Tentu ini akan mengajarkan kita untuk menjaga identitas Islam sambil beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, filosofi digitalisasi dalam konteks Islam ini artinya bahwa digitalisasi dalam konteks ini memiliki tujuan untuk menjadikan pengetahuan Islam lebih mudah diakses oleh umat di seluruh dunia melalui teknologi tentunya. Nah, ini mencakup teks-teks klasik, kemudian tafsir, kemudian sejarah, lalu karya ilmiah,
dan sumber-sumber penting lainnya yang berkaitan dengan Islam. Nah, maknanya di sini bahwa digitalisasi membantu mendekatkan umat Islam dengan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Nah, serta memungkinkan masyarakat untuk terus mengkaji dan belajar tentang Islam tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, filosofi yang terkandung adalah mempermudah akses dan mempercepat penyebaran pengetahuan untuk kepentingan umat Islam di seluruh dunia. Dengan menggunakan teknologi untuk mendigitalkan warisan Islam, umat Islam bisa lebih cepat mengakses sumber-sumber ilmu yang dapat memperkaya pemahaman mereka akan agama dan sejarah Islam. Selanjutnya, bagaimana sih pengaruh digitalisasi terhadap pemahaman Islam? Nah, di sini digitalisasi memiliki dampak yang sangat besar dalam memperluas pemahaman masyarakat terhadap Islam. Ini memungkinkan mereka untuk bisa mengakses berbagai informasi dan belajar dari berbagai perspektif. Nah, maknanya di sini bahwa dengan digitalisasi, pemahaman terhadap Islam bisa diperoleh dari berbagai sumber yang lebih beragam, menciptakan peluang dan lebih memahami ajaran Islam dalam konteks global. Filosofi dari pengaruh ini adalah memperluas wawasan dan menyebarkan kebenaran Islam kepada semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Nah, hal ini tentu berlandaskan pada prinsip Islam untuk menyebarkan ilmu pengetahuan agar umat manusia semakin dekat dengan kebenaran. Tentunya hal ini memiliki manfaat digitalisasi tersebut bagi generasi muda. Artinya di sini bahwa digitalisasi tersebut memberikan kemudahan bagi generasi muda untuk belajar tentang sejarah dan peradaban Islam dengan cara yang lebih menarik dan interaktif melalui teknologi. Maknanya bahwa generasi muda yang terbiasa dengan teknologi akan lebih mudah mengakses dan belajar tentang sejarah serta ajaran Islam melalui platform digital yang pada gilirannya akan memperkaya pengetahuan mereka. Nah, tentunya ini memiliki filosofi yang berakar pada keinginan untuk menyambut kemajuan zaman dan memastikan bahwa nilai-nilai Islam tetap terjaga meskipun dalam era digital, di mana generasi muda harus mampu memanfaatkan teknologi untuk menghargai dan mempelajari warisan sejarah dan kebudayaan Islam. Nah, selanjutnya, digitalisasi sejarah dan peradaban Islam ini memberikan manfaat besar dalam mendekatkan umat Islam pada pengetahuan sejarah dan kebudayaan Islam yang selama ini mungkin sulit dijangkau oleh sebagian orang. Nah, melalui digitalisasi, ilmu pengetahuan Islam menjadi lebih mudah diakses, lebih luas penyebarannya, dan relevansi dengan zaman sekarang tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ajaran Islam. Nah, filosofinya adalah memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menjaga dan menyebarkan pengetahuan Islam agar tetap relevan, bermanfaat, dan dapat menjadi warisan yang terus berkembang untuk generasi berikutnya. Selanjutnya tentang preservasi manuskrip Islam secara digital. Nah, ini merujuk pada proses pengalihan pelestarian naskah-naskah kuno Islam yang berharga ke dalam format digital untuk menjaga keberlanjutannya, memudahkan akses dan melindunginya dari kerusakan fisik. Proses ini mencakup pemindahan manuskrip yang terbuat dari bahan fisik seperti kertas, kemudian kulit atau papirus ke dalam bentuk digital, sehingga informasi yang terkandung di dalamnya dapat diselamatkan dan digunakan oleh generasi mendatang. Sekarang kita artikan maknanya per kalimat ya, supaya lebih bisa dipahami dengan mudah ya. Preservasi manuskrip Islam secara digital. Artinya di sini bahwa proses pelestarian naskah-naskah kuno dan penting melalui teknologi digital. Hal ini dapat mencakup pemindaian, kemudian perekaman suara atau fotografi berkualitas tinggi untuk memastikan bahwa manuskrip yang ada tetap terjaga meskipun dalam bentuk digital. Maknanya ini adalah upaya untuk melestarikan warisan intelektual dan kebudayaan Islam yang terancam punah akibat faktor usia, kemudian kerusakan atau bencana alam. Nah, dengan digitalisasi naskah-naskah tersebut dapat diakses dan dipelajari oleh banyak orang tanpa mengurangi nilai keasliannya.
Nah, filosofinya adalah melindungi dan mempertahankan warisan ilmu pengetahuan Islam agar dapat diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Dalam Islam, ilmu dianggap sebagai harta yang sangat berharga, dan mendokumentasikannya merupakan cara untuk mengabadikan pengetahuan yang terkandung di dalamnya, di mana digitalisasi memberikan solusi yang dapat memastikan manuskrip tetap ada dalam bentuk yang tahan lama. Lalu pentingnya pelestarian manuskrip Islam ini mengandung informasi penting terkait dengan sejarah, kemudian ilmu pengetahuan dan budaya Islam yang dapat memberikan wawasan mendalam tentang pemikiran Islam sepanjang zaman. Maknanya di sini bahwasanya pelestarian manuskrip Islam bukan hanya tentang menjaga bentuk fisiknya, tapi juga menjaga esensi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti ajaran agama, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Filosofinya, dalam tradisi Islam, ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan kehidupan. Pelestarian manuskrip merupakan upaya untuk menyebarkan ilmu agar umat Islam dapat terus mendapatkan manfaat darinya, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Nah, berikutnya adalah menggunakan teknologi digital untuk pelestarian. Ini memungkinkan manuskrip Islam yang jarang ataupun sulit diakses untuk dipindai dan disalin dalam format digital seperti gambar, PDF, atau teks yang dapat dicari. Nah, maknanya ini memberikan kemudahan bagi para ilmuwan, kemudian mahasiswa dan masyarakat umum untuk mengakses naskah-naskah kuno yang sebelumnya hanya bisa dijumpai di perpustakaan ataupun tempat-tempat terbatas. Nah, filosofi di balik penggunaan teknologi ini adalah memanfaatkan kemajuan zaman untuk melestarikan pengetahuan yang berharga. Kenapa? Karena teknologi digital itu memungkinkan pengetahuan untuk dibagikan secara luas tanpa terbatas oleh ruang dan waktu, selaras dengan semangat Islam untuk terus menyebarkan ilmu dan kebaikan. Selanjutnya, aksibilitas dan distribusi digital di sini artinya dengan mendigitalisasi manuskrip Islam, naskah-naskah ini dapat diakses oleh siapa saja di seluruh dunia, kapan saja, tanpa terbatas oleh jarak fisik ataupun lokasi. Maknanya bahwasanya digitalisasi membuka akses yang lebih luas untuk mempelajari sejarah dan warisan Islam, menciptakan peluang bagi pembelajaran lintas budaya dan disiplin ilmu. Nah, filosofi di sini adalah memperluas jangkauan ilmu. Dalam Islam, menuntut ilmu adalah kewajiban yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, karena teknologi telah mendukung semangat ini dengan menyediakan akses mudah bagi siapapun yang ingin belajar. Selain itu, bermanfaat juga untuk perlindungan dari kerusakan fisik. Artinya bahwa banyak manuskrip Islam yang berusia ratusan tahun rentan terhadap kerusakan fisik seperti kerusakan bahan, kerusakan akibat kelembapan, atau bencana alam. Nah, digitalisasi membantu melestarikan informasi tersebut tanpa merusak aslinya. Maknanya bahwa pelestarian melalui digitalisasi mencegah hilangnya warisan budaya yang tidak dapat tergantikan. Bahkan jika manuskrip fisiknya rusak, salinan digitalnya tetap bisa digunakan. Nah, filosofinya ini mencerminkan prinsip pelestarian harta yang bernilai dalam Islam. Karena Islam mengajarkan pentingnya menjaga sesuatu yang memiliki manfaat, dan manuskrip ini merupakan bagian dari harta intelektual yang perlu dilindungi agar tetap dapat digunakan oleh umat Islam di masa depan. Kemudian preservasi manuskrip Islam secara digital ini merupakan langkah strategi dalam melestarikan warisan sejarah dan intelektual Islam agar tetap relevan dan dapat diakses oleh semua orang, terutama di era digital ya. Karena dengan menggunakan teknologi untuk melestarikan manuskrip, kita tidak hanya menjaga warisan Islam, tapi juga memperluas akses pengetahuan kepada umat Islam seluruh dunia. Filosofi di balik digitalisasi ini adalah melindungi, kemudian menyebarluaskan dan memperkaya ilmu pengetahuan Islam agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang dan yang akan datang. Nah, manuskrip Islam
adalah naskah-naskah kuno yang ditulis dengan menggunakan bahan seperti kulit, kemudian perkamen, kemudian kertas, bahkan daun yang berisi ajaran agama Islam tentang sejarah, kemudian ilmu pengetahuan, lalu sastra, dan berbagai topik lainnya. Jadi di sini kita bisa ambil beberapa contoh ya, seperti misalnya Al-Quran manuskrip kuno. Nah, deskripsinya di sini bahwasanya salah satu contoh yang paling penting adalah manuskrip Al-Quran kuno, di mana Al-Quran sebagai wahyu terakhir dalam agama Islam telah ditulis dan disalin dalam berbagai bentuk sejak masa awalnya Islam. Salah satu manuskrip tertua adalah Kodeks Sana ya, yang ditemukan di Yaman, yang diperkirakan berasal dari abad ke-7 Masehi, di mana manuskrip ini menunjukkan teks Al-Quran yang sedikit berbeda dengan teks standar yang kita kenal saat ini. Nah, ini memberikan wawasan berharga tentang perkembangan teks Al-Quran. Nah, signifikansinya adalah menyimpan teks asli Al-Quran yang tidak hanya penting secara agama, tapi juga sebagai bagian dari sejarah perkembangan teks suci tersebut. Kemudian contoh yang kedua tentang kitab Al-Muqaddimah oleh Ibnu Khaldun ya, di mana deskripsinya kitab Al-Muqaddimah merupakan karya monumental yang ditulis oleh sejarawan dan filsuf muslim Ibnu Khaldun pada abad ke-14. Nah, ini adalah pengantar bagi karya besar Ibnu Khaldun mengenai sejarah dan sosiologi yang membahas berbagai konsep seperti peradaban, lalu ekonomi, dan pemerintahan. Nah, manuskrip asli dari kitab ini sangat berharga karena menyajikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana masyarakat berkembang dan perubahan sosial yang terjadi. Signifikansinya adalah menggambarkan pemikiran intelektual Islam dalam bentuk sosiologi dan sejarah. Lalu contoh yang ketiga seperti Sahih Bukhari ya, bahwasanya deskripsinya merupakan Sahih Bukhari adalah koleksi hadis yang disusun oleh Imam Bukhari. Nah, ini adalah salah satu koleksi hadis yang paling otentik, yang berisi ucapan, kemudian tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Manuskrip asli Sahih Bukhari yang sangat penting dalam studi hadis dan hukum Islam. Nah, signifikansinya ini sebagai sumber utama hukum dan etika Islam, di mana manuskrip ini sangat bernilai untuk memahami ajaran dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Lalu adanya tafsir Al-Tabari ya. Tafsir Al-Tabari adalah salah satu tafsir ataupun penafsiran Al-Quran yang paling terkenal, yang ditulis oleh sejarawan dan ulama terkenal, di mana Al-Tabari pada abad ke-9 ya. Tafsir ini berisi tentang penjelasan rinci tentang setiap ayat dalam Al-Quran dengan menggunakan sumber dari hadis dan catatan sejarah. Nah, signifikansinya menjadi sebuah referensi utama dalam sebuah studi tafsir dan memberikan wawasan tentang bagaimana teks Al-Quran dipahami pada masa awal Islam. Lalu contoh berikutnya adanya Risalah Al-Qusariyah oleh Abu Al-Qasim Al-Qusairi ya. Bahwasanya risalah ini adalah karya penting dalam bidang tasawuf yang telah ditulis oleh Abu Al-Qasim Al-Qusairi pada abad ke-11. Nah, karya ini mencakup ajaran tasawuf dan prinsip-prinsip spiritual dalam Islam, serta menjelaskan konsep-konsep seperti ikhlas, kemudian zuhud, dan ma'rifat. Nah, signifikansinya ini membantu memahami ajaran tasawuf dalam perjalanan spiritual dalam Islam. Lalu ada lagi Al-Muwatta oleh Imam Malik ya. Al-Muwatta adalah salah satu kitab hadis dan fikih yang disusun oleh Imam Malik, di mana kitab ini berisi hadis-hadis yang otentik serta pendapat Imam Malik mengenai hukum-hukum fikih. Ia dianggap sebagai salah satu koleksi pertama yang menyatukan antara fikih dengan hadis. Nah, signifikansinya kitab ini menjadi dasar penting dalam pengembangan fikih Maliki dan sangat berpengaruh dalam tradisi hukum Islam. Lalu adanya kitab Al-Hidayah oleh Al-Marghinani ya. Bahwasanya Al-Hidayah merupakan sebuah kitab karya besar dalam fikih yang ditulis oleh Al-Marghinani pada abad ke-12. Ini adalah salah satu karya fikih yang paling banyak dipelajari di dunia Islam, terutama dalam mazhab Hanafi. Nah, kita menyusun berbagai aspek hukum Islam yang praktis, mulai dari ibadah hingga transaksi bisnis.
Nah, signifikansinya di sini memberikan pandangan dalam penerapan fikih, praktik, dan hukum Islam sangat berharga dalam studi hukum Islam. Lalu adanya kitab Al-Syifa oleh Qadhi Iyad, ya, di mana Al-Syifa adalah karya besar dalam bidang biografi dan penghormatan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang ditulis oleh Qadhi Iyad pada abad ke-12, karena kitab ini mengulas berbagai aspek kehidupan Nabiullah Muhammad SAW dan membahas tentang sifat-sifatnya yang mulia. Nah, signifikansinya di sini menghormati dan memuji Nabi Muhammad SAW serta memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang teladan hidup beliau. Lalu adanya Al-Risalah Al-Qusariyah, ya, adalah sebuah teks penting dalam tasawuf yang ditulis oleh Al-Qusairi pada abad ke-11, karena kitab ini menjadi referensi penting dalam memahami jalan spiritual dan ajaran tasawuf yang meliputi disiplin diri, kemudian kedekatan kepada Tuhan, serta sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang sufi. Nah, signifikansinya bahwa karya ini sangatlah berharga dalam studi tasawuf dan membimbing para pengikutnya untuk memahami kedalaman spiritual dalam Islam. Lalu ada lagi yaitu Al-Mustadrak oleh Al-Hakim Al-Nisaburi, ya, itu merupakan sebuah kitab hadis yang disusun oleh Al-Hakim Al-Nisaburi. Bahwasanya kitab ini berisi hadis-hadis yang tidak ditemukan dalam koleksi hadis utama lainnya seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tapi dianggap sahih oleh Al-Hakim. Nah, signifikansinya di sini ini memberikan kontribusi penting dalam koleksi hadis dan membantu melengkapi khasanah hadis Islam. Nah, sebagai kesimpulannya, manuskrip Islam sangat memiliki peran yang penting dalam menjaga warisan dan pengetahuan dan sejarah Islam, baik itu naskah Al-Quran, kemudian tafsir, lalu hadis, atau karya-karya ilmiah lainnya. Nah, manuskrip ini memberikan kontribusi besar dalam memahami ajaran Islam dan peradabannya. Nah, dalam konteks digitalisasi, pelestarian manuskrip-manuskrip ini memungkinkan kita untuk menjaga dan mengakses pengetahuan yang sangat berharga. Nah, ini untuk generasi mendatang. Lalu, apa sih Museum Islam Virtual? Nah, ini adalah sebuah bentuk museum digital yang menyajikan koleksi sejarah, kemudian budaya dan warisan Islam dalam bentuk virtual yang dapat diakses melalui internet. Nah, museum ini memungkinkan pengunjung untuk menjelajah berbagai artefak, kemudian naskah, kemudian seni, lalu arsitektur dan sejarah Islam tanpa harus pergi ke lokasi fisik. Nah, dengan memanfaatkan teknologi digital, museum ini memberikan pengalaman interaktif yang memungkinkan orang dari berbagai belahan dunia untuk mengenal lebih dalam tentang peradaban Islam. Ya. Jadi Museum Islam Virtual itu sebuah museum yang memamerkan koleksi sejarah, kemudian budaya dan warisan Islam dalam bentuk digital yang dapat diakses secara online. Nah, koleksinya bisa berupa gambar, lalu video, peta interaktif, atau bahkan tur 3 dimensi dari artefak atau bangunan bersejarah dalam dunia Islam. Maknanya di sini bahwa museum ini bertujuan untuk membuat warisan Islam yang kaya dan beragam dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja tanpa terbatas oleh jarak ataupun biaya. Nah, ini membuka kesempatan bagi masyarakat global untuk lebih memahami peradaban Islam melalui teknologi digital. Filosofi di balik Museum Islam Virtual adalah memperluas akses pengetahuan dan budaya tanpa batasan fisik. Nah, ini selaras dengan nilai-nilai Islam yang mendorong penyebaran ilmu dan budaya yang bermanfaat bagi umat manusia, serta memanfaatkan kemajuan teknologi untuk tujuan yang positif. Lalu, aksibilitas global, artinya bahwasanya Museum Islam Virtual ini memungkinkan pengunjung dari berbagai seluruh belahan dunia untuk mengakses dan mempelajari sejarah budaya Islam tanpa harus bepergian jauh atau mengunjungi lokasi fisik museum. Maknanya ini memberikan kesempatan pada semua umat Islam dan non-Islam di seluruh dunia untuk mengenal lebih dalam tentang warisan Islam, memperkaya pemahaman mereka tentang agama, kemudian sejarah dan kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. Filosofinya,
bahwasanya aksesibilitas adalah konsep inti dalam ajaran dalam Islam ya, yang memandang bahwa ilmu sebagai sesuatu yang harus dibagikan kepada seluruh umat manusia. Nah, dengan museum virtual, ilmu pengetahuan dan sejarah Islam dapat dijangkau oleh banyak orang, mempermudah transfer budaya dan pendidikan. Nah, selanjutnya pengalaman interaktif dan edukatif ya. Di dalam museum Islam virtual seringkali menawarkan pengalaman interaktif seperti tur 3 dimensi, kemudian video, lalu kuis edukatif, dan materi multimedia lainnya yang memungkinkan pengunjung untuk belajar lebih banyak tentang topik-topik tertentu terkait Islam. Maknanya, dengan menyediakan konten yang menarik dan mendalam, museum ini tidak hanya mengedukasi tapi juga mengajak pengunjung untuk berinteraksi dan menjelajahi lebih banyak lagi aspek peradaban Islam. Nah, ini dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap Islam. Nah, filosofinya bahwasanya interaktivitas dan pendidikan adalah dua nilai utama dalam Islam, di mana Islam mengajarkan pentingnya pembelajaran yang aktif, tidak hanya pasif, karena museum virtual mendukung pembelajaran dengan cara yang lebih dinamis dan menarik, mana memungkinkan pengunjung untuk terlibat langsung dalam eksplorasi ilmu. Lalu pelestarian dan pemeliharaan warisan Islam, karena dengan mendigitalkan koleksi-koleksi penting seperti manuskrip, artefak, dan karya seni, museum Islam virtual itu berfungsi sebagai alat untuk melestarikan warisan Islam yang mungkin rentan terhadap kerusakan atau hilang seiring dengan berjalannya waktu. Nah, maknanya bahwasanya digitalisasi memungkinkan koleksi bersejarah ini untuk tetap terjaga dan dapat diakses oleh generasi mendatang. Ini sangat penting karena banyak artefak fisik Islam yang berusia ratusan tahun rentan terhadap kerusakan alam ataupun bencana ya. Dan filosofi di balik pelestarian ini adalah menjaga ilmu dan warisan agar tetap hidup dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Nah, dalam Islam, menjaga warisan kemudian ilmu budaya adalah bagian dari tanggung jawab koleksi umat untuk menghormati masa lalu dan memanfaatkannya untuk masa depan. Nah, pengenalan kepada sejarah Islam yang kaya, artinya bahwasanya museum Islam virtual juga memberi pengunjung kesempatan untuk mempelajari Islam secara sejarah panjang Islam itu sendiri, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian seni, arsitektur, dan kontribusi Islam terhadap berbagai disiplin ilmu dan peradaban dunia. Lalu menghubungkan generasi muda dengan warisan Islam, artinya bahwasanya museum Islam virtual memberi kesempatan bagi generasi muda yang terbiasa dengan teknologi untuk lebih mengenal dan terhubung dengan sejarah dan warisan Islam dengan cara yang menarik dan mudah diakses. Maknanya, dengan mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan sejarah Islam, maka museum virtual memfasilitasi pengajaran yang lebih menarik bagi generasi muda, dan ini tentu membantu mereka memahami dan menghargai akar budaya dan agama mereka. Nah, filosofi dari ini semua bahwasanya pendidikan dan keterhubungan generasi muda dengan sejarah adalah penting dalam hal Islam ya, dalam Islam, karena menggunakan teknologi untuk mendekatkan mereka dengan warisan budaya adalah cara yang efektif untuk memastikan mereka tetap terhubung dengan nilai-nilai dan pengetahuan Islam. Lalu pemberdayaan komunitas Islam global. Museum Islam virtual juga memungkinkan komunitas Islam di berbagai belahan dunia untuk saling berbagi dan memamerkan artefak serta budaya mereka, sehingga meningkatkan rasa kebanggaan terhadap warisan Islam. Nah, museum ini dapat menjadi tempat bagi umat Islam untuk merayakan keberagaman budaya mereka, baik dalam hal seni, kemudian arsitektur maupun tradisi, dan memperkuat identitas bersama sebagai bagian dari peradaban global. Nah, filosofi solidaritas dan persatuan umat Islam adalah nilai yang penting dalam Islam, karena museum virtual dapat memperkuat hubungan antara komunitas muslim di seluruh dunia dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga warisan secara bersama-sama.
Jadi kesimpulannya bahwasanya Museum Islam Virtual itu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendekatkan warisan sejarah, budaya, dan pengetahuan Islam kepada masyarakat global. Karena dengan memanfaatkan teknologi, kemudian museum ini menawarkan cara yang efektif untuk melestarikan, kemudian menyebarkan dan memperkenalkan peradaban Islam kepada dunia, sekaligus juga memberikan akses yang luas kepada siapa saja yang ingin mempelajari lebih banyak tentang Islam. Filosofi di balik museum ini adalah memanfaatkan teknologi untuk mendidik, kemudian mempererat hubungan antar umat manusia dengan tujuan menjaga dan melestarikan warisan Islam yang berharga bagi generasi mendatang. Lalu, platform pembelajaran Islam online. Ini merupakan sebuah media digital yang dirancang untuk memberikan akses pembelajaran mengenai sejarah Islam melalui internet, di mana platform ini dapat berupa situs website, kemudian aplikasi, atau layanan berbasis teknologi lainnya yang menyediakan materi pembelajaran, modul-modul interaktif, kemudian video, dan sumber-sumber lainnya tentang sejarah Islam. Platform ini juga bertujuan untuk memudahkan siapa saja baik yang belajar secara mandiri maupun dalam konteks pendidikan formal. Tentu ini untuk memahami dan mempelajari peristiwa-peristiwa penting, kemudian tokoh-tokoh dan kontribusi Islam dalam berbagai bidang sepanjang sejarah. Nah, teman-teman mahasiswa semuanya, platform pembelajaran sejarah Islam online ini merujuk pada ruang digital yang menyediakan materi pendidikan tentang sejarah Islam yang dapat diakses secara online, di mana ini mencakup jenis konten seperti artikel, video dokumenter, tes, dan bahan ajar interaktif untuk membantu pembelajar memahami lebih dalam tentang sejarah Islam. Maknanya, dengan memanfaatkan internet dan teknologi, maka pembelajaran Islam menjadi lebih mudah diakses oleh siapa saja, di mana saja, tanpa terkendala oleh batasan geografis. Nah, ini memungkinkan bahwa banyak orang belajar tentang Islam dengan cara yang praktis dan fleksibel. Nah, filosofi di balik platform ini adalah menyebarkan ilmu secara luas tanpa batasan ruang dan waktu. Dalam Islam, menuntut ilmu adalah kewajiban setiap orang berhak mendapatkan akses terhadap pengetahuan yang bermanfaat. Nah, sehingga platform ini membuka jalan bagi siapa saja yang belajar kemudian lebih banyak tentang sejarah peradaban Islam. Nah, selanjutnya adalah platform ini juga menyediakan materi pembelajaran yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Ini memungkinkan pembelajaran untuk mengatur waktu belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Maknanya bahwa fleksibilitas belajar itu sangat penting, terutama dalam dunia yang serba sibuk seperti sekarang, di mana platform online itu memberikan kemudahan bagi individu dengan berbagai latar belakang untuk menjawab secara mandiri tanpa harus terikat oleh jadwal atau lokasi fisik. Nah, filosofi kemudahan dalam menuntut ilmu adalah nilai-nilai yang sangat dihargai dalam Islam. Nah, ini membuka sebuah peluang untuk belajar dengan cara yang mudah dan tidak memberatkan, serta tentu memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan pengetahuan mereka, merupakan sebuah bentuk implementasi dan semangat dalam pendidikan Islam. Kemudian sebagai kesimpulan bahwasanya platform pembelajaran sejarah Islam online ini bisa memberikan memberikan cara yang modern dan fleksibel untuk mempelajari sejarah Islam. Karena dengan mengintegrasikan teknologi, kemudian multimedia dan sumber-sumber sahih, maka platform ini memudahkan proses pembelajaran bagi siapa saja yang tertarik memahami sejarah Islam secara lebih dalam dan komprehensif. Karena filosofi dasar dari platform ini adalah menyebarkan ilmu yang benar, kemudian mempermudah akses pendidikan, dan meningkatkan pemahaman lintas budaya. Karena dengan sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan pembelajaran dan penyebaran ilmu yang bermanfaat bagi umat manusia. Seperti itu. Nah, teman-teman mahasiswa, mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Keterbatasan ya, karena di suasana Ramadan ini keterbatasan energi juga menjadi penunjang utama. Jadi
Bila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kemudahan dalam menjalani perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif dari teman-teman selama sesi kuliah berlangsung. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini mengenai digitalisasi sejarah dan peradaban Islam yang mencakup topik-topik seperti preservasi manuskrip Islam secara digital, kemudian museum Islam virtual dan platform pembelajaran sejarah Islam online dapat memberikan wawasan baru dan menjadi bekal yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Dan semoga kita bisa memanfaatkan teknologi ini untuk melestarikan warisan Islam serta memperkaya pemahaman kita akan sejarah dan kontribusi besar Islam dalam peradaban dunia. Mari kita amalkan ilmu yang telah kita peroleh untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain, serta untuk kemajuan agama dan bangsa dalam dunia yang terus berkembang dengan pesat. Penting bagi kita untuk tidak hanya memahami sejarah, tapi juga berperan aktif dalam menjaga dan menyebarkan pengetahuan yang bermanfaat. Dan saya berharap teman-teman mahasiswa semuanya semester 6 yang sudah menerima tugas, silakan dikerjakan tugasnya untuk pembuatan video ya, video presentasi seperti itu. Jangan lupa isi absensi, kemudian tekan like-nya, absensi dengan format yang masih sama ya, nama, kemudian asal prodi dan semester katakan hadir. Sekali lagi saya tekankan supaya tugas-tugasnya diselesaikan semuanya, karena yang melalaikan tugas maka akan lalai pula nilainya ke depan. Seperti itu. Dan sebagai penutup, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuk dan keberkahan dalam setiap langkah kita, serta menjadikan kita hamba yang senantiasa berusaha untuk menambah ilmu dan mengamalkannya dengan ikhlas. Semoga kita dapat terus berkembang dalam pengetahuan, baik secara pribadi maupun dalam kontribusi kita untuk masyarakat. Dan semoga kita semua selalu diberikan kemudahan dalam menjalani proses belajar dan diberkahi dengan ilmu yang bermanfaat. Amin. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kalian. Untuk teman-teman yang mengikuti kuliah secara daring ini, saya harap tetap menjaga kesehatan dan semangat dalam belajar. Jangan lupa untuk mengisi absensi ya. Sekali lagi mengisi absensinya dan mengikuti materi yang telah diberikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.